Sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Ya, silakan Mbak Nabila. Ya, baik. Sebelumnya izin Ibu dan teman-teman, kami dari Room 5 menjelaskan terkait soal yang soal satunya itu terkait membuat diagram afiliasi hubungan dari penjelasan di atas sama tadi seperti yang Ibu jelasin terkait akuisisi untuk PT Purnama dan akuisisi PT Sinar oleh PT Purnama ya, Bu. Iya, betul. Ya, baik. Mungkin di sini bisa kita lihat dari soal bahwa PT Purnama yang bergerak di bidang farmasi untuk memperluas jaringan pemasarannya, Purnama mengakuisisi PT Sinar dengan mengambil alih kepemilikan 90% pada awal tahun 2018. Nah, berarti di sini udah bisa kita buat diagram terlebih dahulu ya. Untuk PT Purnama itu sebagai parent-nya, itu bisa kita munculin di atas. Kemudian untuk PT Sinar itu 90%. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi pada tahun 2018 akuisisinya. Nah, pada awal 2020, PT Purnama melebarkan pemasaran ke wilayah timur. Ekspansi tersebut didukung dengan akuisisi 60% kepentingan di PT Cahaya sebagai distributor di wilayah timur. Nah, itu bisa kita lihat bahwa PT Purnama mengakuisisi PT Cahaya secara langsung sebesar 60%. Dan kemudian kita lihat lagi pada soal beberapa waktu sebelum Purnama mengakuisisi Cahaya, PT Sinar itu telah memiliki 30% kepentingan di Cahaya sejak akhir 2019. Berarti ini merupakan termasuk dari diagram untuk afiliasi terkoneksi. Karena pada tahun 2018 PT Purnama mengakuisisi PT Sinar sebesar 90%. Pada tahun 2020 PT Purnama mengakuisisi PT Cahaya sebesar 60%. Kemudian pada tahun 2019-nya ternyata PT Sinar itu mengakuisisi PT Cahaya, yaitu sebesar 30%. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian untuk akuisisi dari PT Purnama kepada PT Sinar, mungkin kita baca lagi soalnya ulang. Untuk Purnama saat mengakuisisi PT Sinar dengan mengambil alih kepemilikan 90% pada awal tahun 2018, biaya investasinya 22.500.000. Posisi ekuitas Seminar pada saat akuisisi terdiri dari modal saham 20 juta rupiah dan saldo laba 4 juta rupiah. Selisih nilai investasi terhadap nilai buku aset neto diidentifikasi sebagai under value persediaan 30%, under value tanah 40%, dan under value bangunan 30%. Persediaan tersebut terjual habis pada akhir tahun 2018, tanah masih dimiliki Sinar dan bangunan disusutkan dengan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat 5 tahun. Oke, jadi di sini bisa kita masukin pada awal tahun 2018 untuk investment cost sebesar 90% dengan nilai investasi 22.500.000. Kemudian kita mencari implied value dengan membagi dari investment cost dibagi dengan persentase kepemilikan saat akuisisi, yaitu sebesar 90%. Nah, kita dapat sebesar 25 juta. Kemudian untuk book value net asetnya, modal saham sebesar 20 juta ditambah saldo laba 4 juta menjadi 24 juta. Ternyata di sini saat kita selisihkan menemukan excess value sebesar 1 juta. Nah, alokasi excess value ini seperti yang disebutkan di soal, kita alokasikan kepada persediaan sebesar 30%, dapatnya senilai 300.000, untuk tanah 40% menjadi 400.000, dan untuk bangunan sebesar 30% sebesar 300.000. Nah, untuk persediaan ini tuh terjual habis pada akhir tahun 2018. Untuk bangunan itu dengan masa manfaat 5 tahun. Berarti kita bagi 5, amortisasi bangunan per tahun menjadi 60.000 setiap tahunnya. Seperti itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, tapi jadi kesimpulannya model hubungannya ini adalah
afiliasi ya, karena memang si Purnama ini memperoleh akuisisi ke Sinar ya dan juga ke Cahaya, dan Sinar juga mengakuisisi PT Cahaya ya. Untuk hubungan ini sudah terpenuhi ya syaratnya ya, di mana kalau total kepemilikan Purnama terhadap Cahaya jadi berapa persen semuanya? 5 mungkin. Total kepemilikan Purnama ke Cahaya. 87%, Bu. Ya, Didapatkan 8. dari 60% ditambah dengan 90% dikalikan dengan 30% dulu, jadinya kan 27%. Tambah 60 jadinya 87 gitu. Ya, jadi memang tanpa penambahan dari pemilikan tidak langsung ya, si Purnama ini juga sudah mendapatkan 60% terhadap Cahaya, jadi sudah memenuhi kriteria ya untuk connecting afiliasi ya, di mana kepemilikan itu harus di atas 50% ya, kepemilikan gabungan. Oke. Kemudian tadi ada dijelaskan juga untuk yang perolehan 90% ya, itu tadi harga perolehannya kan berapa tadi? 2.500 ya? Iya, betul, Bu. 22.500.000. Ya. Sedangkan implied value-nya 25 ya, sedangkan book value milik si Sinar hanya 24 ya, eksesnya 1 juta. Nah ini dialokasikan ke inventory, ke land, dan building ya. Room 5 mungkin bisa menjelaskan efek ya atau dampak dari adanya excess value ini ya, yang nanti mungkin berdampak kepada laporan keuangan milik Purnama, atau mungkin laporan keuangan si Sinar itu sendiri, atau efeknya di laporan keuangan konsolidasi. Mungkin bisa dijelaskan di Room 5. Ke teman-teman 5 yang lainnya ada Sasat. Silakan yang mewakili. Kira-kira dampak dari excess value itu nanti arahnya kemana gitu ya? Akan mempengaruhi apa? Oke, saya minta bantuan dari room 8 ya, biar semua bisa menyampaikan hasil diskusinya ya. Dari room 8 kira-kira dari excess yang tadi sebesar 1 juta ya, yang dialokasikan ke persediaan, kemudian ke land, ke building. Nah, ini nanti dampak dari excess atau nilai ya. Nilai masing-masing aset ini nanti mempengaruhi nilai apa? Silakan dari room 8. Izin Bu, Ya. Berkaitan dengan alokasi excess value yang nantinya akan mempengaruhi itu ada di alokasi excess value persediaan dan juga bangunan, yang mana itu nanti akan mengurangi nilai dari perhitungan income from S yang milik PT Purnama, Bu. Oke. Jadi baik itu nilai inventory maupun bangunan akan mengurangi income from ya. Income from si Purnama ya. Iya Bu, untuk yang persediaan itu sendiri akan mempengaruhi perhitungan income from S yang 2018 karena persediaan tersebut telah terjual habis kan Bu. Terus yang untuk bangunan itu pengakuannya itu mengurangi income from S untuk 2018 dan selanjutnya, yang mana nilai tersebut diambil dari nilai amortisasinya Bu. Jadi 300.000 dibagi 5. Ya. Kalau untuk nilai persediaan itu kenapa mengurangi bagian income from ya, yang persediaan? Kalau bangunan itu kan clear ya, karena nanti ada penyusutan ya, ada penyusutan yang akan otomatis ya mengurangi spirit profit si Sinar ya, karena kan biaya penyusutan gedung ini kan belum terinclude ya
belum terinclude di labanya Sinar yang terpisah ya. Nah, kalau untuk persediaan sendiri itu pengaruhnya akan mengurangi laba yang terpisah tadi atau menambah laba yang terpisah yang nanti dampaknya ke income from. Silakan dari room 8. Izin Bu, menurut kami kelompok 8 tuh tetap mengurangi ya Bu, karena itu dari excess value kan Bu, yang di mana dia itu under value, dialokasikan ke persediaan. Jadi persediaan di sini bukan persediaan yang intercompany transaction seperti seperti itu Bu, bukan intercompany transaction, menurut kami seperti itu. Oke, ya. Jadi nanti untuk yang inventory ini akan mengurangi laba si Sinar yang akan berdampak kepada income from ya. Seperti itu? Iya Bu. Oke, jadi mengurangi ya. Oke. Enggak, saya ingin tanya aja logikanya akuntansinya gitu ya. Kenapa ini mengurangi income from ya? Kalau untuk untuk biaya penyusutan gedung itu kan clear ya, udah clear banget karena memang komponen bangunan ini kan jadi expand ya, beban penyusutan ya kan. Beban penyusutan ini karena belum terinclude di separate income-nya si Sinar, maka kan harus dikurangi terlebih dahulu gitu. Nah, cuma kalau logika inventory itu seperti apa ya? Kenapa dia mengurangi income from ya? Kenapa? Itu logik akuntansi seperti apa ya? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan dari efek masing-masing kelebihan ini? Izin Bu. Ya, silakan. Baik, jadi kalau untuk persediaan itu, kalau tadi kan billing kan dia jelaskan ada depresiasi per tahunnya yang mengurangi income from S atau mengurangi income dari anak seperti itu. Nah, sedangkan inventory ini dia kan under value. Nah, berarti dia secara fair value dia itu lebih tinggi seperti itu. Nah, inventory-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lihat konsep inventory, ketika kita menjual inventory, maka kita akan mengakui COGS pada inventory. Artinya kita akan mengakui COGS yang lebih besar. Nah, karena dia bebannya lebih besar, automatically dia akan berpengaruh ke income from S-nya yang juga akan mengecil. Sehingga dia secara langsung COGS itu akan berdampak ke income from S. Karena dia COGS-nya tinggi, maka automatically dia akan mengurangi income from S. Seperti itu Bu, dari saya. Oke ya, sudah clear ya. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi kita ketika berpikir ini efeknya kenapa ya mengurangi income from gitu ya. Kalau depresiasi expense itu clear ya, udah jelas. Tapi kalau inventory udah pakai kemana gitu ya. Karena si S ini kan mengakui inventory-nya kan under value ya. Dia terlalu kecil ya. Jadi dan di sini penjelasannya sudah terjual semua gitu kan. Nah, ketika sudah terjual semua, yang artinya inventory ini memang akan menjadi COGS ya. Berarti COGS terlalu kecil. Padahal kan fair value-nya kan besar, ya kan? Nah, jadi fair value yang sebesar 300.000 ini belum terinclude di COGS. Nah, makanya nanti kita tambahkan ke seolah-olah kayak apa? Pola urutan akuntansinya gitu ya. Jadi seolah-olah kita harus menambahkan ke COGS-nya dan akhirnya akan berdampak profit yang lebih kecil yang akhirnya mempengaruhi income from yang lebih kecil ya. Oke ya, terima kasih ini teman-teman yang sudah mau mencoba menjelaskan ya untuk logika akuntansinya ya. Ya oke, baik untuk room 4 tadi room 8, kalau Adit Ahmad Wirawan dari room berapa ya? Dari room 1 Bu. Oke, dari room 1 ya, biar semua room nanti berbicara ya. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya mudah-mudahan. Dan perlu saya sampaikan kembali ya, di sini teman-teman harus paham ya, si PT Purnama ini kan memperoleh investasi 90% dengan harga 22.500.000, ya kan? Nah,
Artinya angka 22.500.000 ini itu adalah komponen modal dan komponen laba ya. Jadi selalu tuh ya. Jadi nilai investasi itu adalah terdiri dari komponen modal, ya modal Sinar kali 90% gitu ya. Kemudian modal komponen laba ditahan kali 90% ya kan. Dan ada komponen satu lagi adanya excess tadi ya, entah itu diakui sebagai paten, entah itu diakui sebagai goodwill gitu. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau seandainya ya di soal nanti gitu teman-teman menemukan soal gitu ya, katakan udah berjalan 3 tahun ya, 2018, 19, 2020 ya, tanpa ada keterangan si S ini laba bersihnya berapa tahun 2018, tanpa ada penjelasan berapa laba bersih di tahun 2019, 2020 gitu. Dividen juga nggak ada ya, jadi nggak ada penjelasan berapa dividen yang diumumkan ya oleh Sinar untuk ketiga tahun. Nah, pertanyaan di soal ya, teman-teman diminta tentukan nilai investasi pada akhir 2020. Nah, kira-kira caranya gimana? Ya, berapakah nilai investasi PT Purnama di Sinar ya pada akhir 20? Total akumulasinya berapa? Sedangkan laba bersih nggak diketahui, dividen juga nggak diketahui. Nah, kira-kira teman-teman harus mencari informasi apa di soal itu? Ada yang mau menjawab? Jawab. Ya, silakan. Rifki, ya. Pakai RE, Bu. Caranya gimana coba? RE akhir kurangin RE awal, terus hasil akhirnya ditambahin sama ini, Bu, apa namanya? Yang investment cost yang pada tahun itu. Oke, ya. Jadi kan yang diketahui hanya investment awal ya. Investment awal diketahui, kemudian ditanyanya adalah investment pada akhir 2020 ya. Tadi Rifki menyampaikan gitu ya, kita cari selisihnya ya, selisih laba ditahan akhir 20 dikurang dengan laba ditahan awal ya, itu yang menjadi additionalnya ya kan. Nah, selain kita melihat posisi laba ditahan, ada lagi nggak yang perlu kita perhatikan? Izin bertanya dulu, boleh, Bu? Boleh, silakan. Tadi case-nya kan di mana laba sama dividennya itu nggak diketahui ya, Bu? Nah, ini kalau misalkan kayak soal ini laba sama dividennya kan diketahui, Bu. Dan tentu pula RE-nya juga diketahui ya, Bu. Nah, itu mending milih pakai yang dividen sama laba ini atau RE-nya, Bu? Oke. Ya, kalau misalnya untuk Sinar ya, Sinar ini kan 2018 ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai dari laba bersih ya, kemudian dikurangi dividen gitu kan ya, berarti resikonya satu persatu ya. 2018 berapa hasil investmentnya ya atau income from-nya ya. 2019 juga sama, 2020 juga sama. Jadi silakan mau gunakan cara seperti itu ya, boleh ya. Tapi tentu saja lihat waktunya. Jadi karena kalau misalnya mau menghitung satu persatu gitu, mungkin itu butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung aja lihat angka akhir gitu ya. Lihat angka akhir, RE akhir berapa, akhir 2020 berapa gitu ya. Nanti bisa dihitung. Jadi langsung aja 90% dikali laba ditahan ya. Tapi ada komponen-komponen yang juga akan mempengaruhi gitu. Kira-kira komponen apa yang akan mempengaruhi? Karena kan amortisasi unrealized itu. Amortisasi apa? Amortisasi jadi pengurangnya. Iya, ya itu ya. Jadi dilihat unsur amortisasi, ya kan? Kemudian dilihat unsur unrealized gain atau loss ya, itu harus diperhatikan ya. Karena kan yang dilaporkan oleh si Sinar ya, Sinar itu hanya melaporkan benar-benar
laba ditahan yang ada di lapangan gitu. Sedangkan kan ada transaksi akuisisi ya yang tidak tercatat di Sinar ya kan. Kayak tadi tuh kelebihan fair value ya kan. Itu kan nggak tercatat di Sinar. Sinar tetap mencatat nilai inventory-nya yang under value itu gitu. Sinar itu hanya mencatat nilai nilai building-nya ya sesuai dengan harga perolehannya ya, sesuai dengan akumulasi penyusutan yang digunakan metodenya. Nah, sedangkan yang kelebihan-kelebihan tadi itu hanya diperlukan pada saat nanti pengakuan income from ya, income from dan sebagainya. Jadi selain teman-teman melihat selisih RE ya, selisih RE juga dilihat dulu apakah ada excess value atau tidak pada saat akuisisi ya. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi di sini kebetulan di soal ini diketahui laba bersihnya ya kan tiap tahun. Jadi boleh kita menggunakan tahap demi tahap lah. Mungkin itu lebih untuk yang yang bagian awal ya, awal memahami indirect holding mungkin lebih enak per tahun ya, karena lebih rumit gitu kan ya. 2018 income from dari labanya berapa kan gitu ya. Kemudian ada dividen yang artinya itu mengurangi investasi ya, mengurangi nilai akun investment ya kan. Kemudian nanti pengaruh dari amortisasi gitu kan, itu akan lebih lebih rinci gitu ya, jadi lebih yakin jawaban kita itu benar gitu. Nah, nanti tahun 2019 juga sama dihitung ulang lagi, 2019 2020 juga sama dihitung lagi, maka total akhirnya berapa ya, itu boleh. Nah, teman-teman nanti bisa gunakan kedua cara itu, kira-kira hasilnya sama tidak ya gitu. Maksud saya jadi nanti apapun nanti bentuk soalnya yang mungkin digocek istilahnya gitulah ya, teman-teman tuh udah tahu gitu mau diapakan, mau dibelok sana belok sini ya, nanti ketemu juga kedua cara itu. Oke ya, oke silakan dari room 5 bisa stop Ya, baik Bu, stop share. Oke ya, stop share ya. Bu. Kita bungkus ya jawaban room 5 ya. Silakan room 2 bisa disiapkan jawabannya. Penjelasan excess value ya dari akuisisi ke dari mana? Purnama ke Cahaya ya, Purnama ke Cahaya dan Sinar ke Cahaya. Ya, silakan. Baik, Bu. Share screen ya, Bu. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi dari purnama, pendapatan purnama dari Sinar dan Cahaya. Pendapatan S untuk P tahun 2018 yaitu dari investment cost-nya yang tadi sudah dijelaskan 22.500.000 dan implied value-nya yang 100% jadi 25 juta. Kemudian net asetnya itu ada share capital sama RE yang digabung 24 juta sehingga excess value-nya 1 juta. Mohon maaf. Ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok 5 mengenai alokasi excess value ke inventory, land, sama building. Untuk pendapatan C untuk P tahun 2020 itu ada investment cost 60% itu 10.800.000, jadi implied value-nya itu 18 juta. Untuk net book value net asetnya itu ada RE sama share capital. Jadinya 16 juta sehingga katanya itu 18 juta kurangi 16 juta jadinya 2 juta. Oke, ke bawah. Untuk pendapatan B
untuk S tahun 2020 investment cost-nya itu 30, yang 30% 5.400.000, jadi implied value-nya tinggal dibagi 30% jadinya 18 juta. Net book value net asset-nya itu ada RE sama set capital, jumlahnya 16 juta. Ketemu patennya 2 juta. Masa manfaat 5 tahun. Jadi untuk perhitungan catch up adjustment Sinar tanggal 1 Januari tahun 2020, yaitu dari RE tahun 2018 itu adalah sejumlah 4 juta dan RE tahun 2019 adalah 7 juta. Kemudian adjustment-nya itu ya dihitung dari RE tahun 2018 dikurangi tahun 2014. Amortisasi 2 tahun itu ada inventory sama building. Yang building itu dihitung dari ini tadi, yang building 60.000 ditambah 60.000 ditambah sama yang 60.000. Jadinya 120.000. Mohon maaf. Kemudian yang inventory itu dihitung dari yang tabel amortisasi di atas. Nah, itu. Baik. Kemudian setelah dijumlah yang 100%-nya ketemu 2.580.000, sehingga yang PT Purnama tadi mendapat 90%, sama dengan 2.322.000. Sehingga saldo investasi Sinar tahun 1 Januari tahun 2020 tinggal ditambahkan saja yang tadi ketemunya 24.822.000. Kemudian kita Oke ya, belum nggak sampai di sini ya untuk yang room 2 ya. Jadi room 2 cukup menjelaskan adakah ekses ya kelebihan dari akuisisi Purnama ke Cahaya ya. Kalau dari Purnama ke Cahaya ada ekses nggak? Ada kelebihan nilai nggak dari nilai perolehan dibandingkan dengan nilai bukunya? Ada tidak ya? ada 2 juta itu. 2 juta ya. Nah itu dialokasikan ke paten ya, yang 2 juta itu ya? Iya Bu, ke paten semua. Ya. Umur istilahnya 5 tahun, berarti per tahunnya berapa tuh? 20 bagi 5, 4 ya? Iya, 400 ya. Nanti untuk dampak nilai yang 400.000-nya itu seperti apa pada saat pengakuan income from-nya atau investment Purnama? Ini Bu, dampaknya nanti dia akan mengurangi income from Cahayanya itu Bu. Oke ya, 400.000. Tapi itu bagian sesuai dengan kepemilikan ya, kepemilikan efeknya itu ya. Oke, kalau untuk Sinar ke Cahaya ada excess value atau tidak dari perolehan dari Sinar ke Cahaya? Ada Bu, 2 juta juga. Dari Sinar ke Cahaya ada juga ya, 2 juta? Ya, ke paten. Oke ya, sama-sama ke paten. Maka tadi waktu ketika ada perhitungan di bawah itu jadi langsung dialokasikan ya. Jadi untuk si Purnama itu sebanyak 60%, sisanya itu 30%. Oke. Ada yang mau tanyakan untuk jawaban dari room 2? Silakan. Dari kelompok lain. Oke, kalau tidak ada jawaban room 2 kita bungkus ya. Karena memang
sudah benar ya yang tadi disampaikan. Ya mungkin dari kelompok lain walaupun mungkin caranya itu berbeda ya, itu disilakan aja ya, karena memang untuk perhitungan atau kayak misalnya mencari apa nilai investmentnya ya, bisa saja nanti tiap kelompok atau tiap individu itu berbeda cara ya, jadi nggak ada masalah kalau teman-teman mau menggunakan cara seperti apa ya, yang nanti hasil akhirnya itu sesuai dan juga caranya itu memang diterima secara logik ya, logik akuntansi ya. Ya oke, baik, silakan di stop screen-nya. Ya, Bu. Oke. Terima ya. kasih. Oke. Ya, kita langsung aja nanti setelah ini menjawab yang pertanyaan 2A ya. 2A, berapa nilai investment akhir dari mana ya? Dari Purnama ke Cahaya dulu ya. Dari Purnama ke Cahaya. Silakan berapa nilai investasi akhirnya ya. Saya minta kelompok berapa ya? Tadi kelompok 5, 8 sudah ya. 1 juga sudah. Kalau Rifki Afian tadi dari room berapa ya? Saya, Bu. Dari room 3, Bu. Dari room 3 ya. Oke, berarti saya minta dari perwakilan room 4 ya. Silakan room 4. Ya, silakan room 4, sudah boleh. Sebentar ya, Bu. Jadi untuk nomor 2A ya, Bu? Iya, 2A. Menghitung investasi ekuitas di Cahaya. Nah, kelompok kita itu dijadiin satu kayak gini, Bu, untuk income from buat investasi ekuitas di Cahaya ke Purnama sama investasi ekuitas. Oh ya, Ding. Yang nomor 2A kelihatan ya. Nah, yang ini kita nyari dulu separate net income-nya dari T. Totalnya itu 28 juta itu kita dapat dari soal yang di sini, yang di laba bersih tahun 2020 oleh PT Cahaya. Kemudian dialokasikan untuk 60% itu P ke T, Purnama ke Cahaya, dan 30% itu untuk Purnama ke Sinar. Jadi dari Sinar ke Cahaya sebesar 30%, kemudian sisanya itu 10% dari 100% dikurangi 60% dikurangi 30%, hasilnya untuk NCI expense. Nah, 28 juta ini dialokasikan 60% itu
hasilnya 16.800.000, untuk 30%-nya itu 8.400.000, dan untuk NCI-nya itu 2.800.000. Kemudian tadi kita tahu yang dijelasin sama kelompok sebelum-sebelumnya terkait amortisasi untuk patentnya itu kan ada yang dari Purnama ke Sinar itu ada tadi per tahunnya 400.000 ya. Nah, di sini juga dialokasikan 60%-nya itu untuk yang Purnama ke Sinar sebesar 250.000, dan untuk Sinar ke Cahaya itu 120.000, dan untuk NCI-nya itu 40.000. Kemudian tadi ada keuntungan 4 juta yang ini transaksi interafiliasi itu dari Purnama ke Cahaya itu dia untung 4 juta. Persediaan ya tadi masa manfaatnya 8 tahun, jadi 4 juta dibagi 8 itu hasilnya 250.000, karena ini unrealized jadinya unrealized downstream itu kan 100%-nya itu untuk income income from pay, NCI-nya dia nggak dapat, jadi untuk 250.000 itu 100% alokasinya itu untuk yang di sini. Nah, kita karena ini udah dihitung semua, jadi tinggal kita totalin aja ke bawah. Hasilnya sekian. Kemudian kita tahu ada dividen. Dividen untuk tahun 2020 itu di soalnya itu tercatat 16 juta. Kemudian kita alokasiin aja sesuai dengan presentasi kepemilikan. 60% itu 9.600.000, kemudian yang untuk 30% itu 4.800.000, dan untuk NCI-nya itu 1.600.000. Seperti itu, Bu. Apakah ada koreksi? Oke. Ya, di sini investment P ya terhadap Cahaya ya. Di sini karena Cahaya itu juga dimiliki oleh Sinar ya. Sehingga untuk spirit net income-nya 28 juta dialokasikan ya ke income P, kemudian ke S dan ke NCI ya. 400.000 ini untuk paten. Ini juga sama dialokasikan. Kalau untuk yang unrealized profit ya tadi ini kan penjualan ya. Iya. Ini menjual apa sih tadi? Inventory. Oh iya. Menjual peralatan ya. Iya, Bu. Ini. Oke, jadi Purnama menjual peralatan ya ke Cahaya. Di sini ada keuntungannya itu 4 juta ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian karena di sini equipment-nya itu masih dipakai Cahaya ya, di mana Cahaya ini merupakan bagian dari perusahaan Purnama, sehingga keuntungannya itu belum boleh diakui ya selama selama equipment itu masih dipakai ya atau belum dijual ya kan. Nah, sehingga nanti profit yang sebesar 4 juta itu harus kita akui ya selama periode ya atau usia manfaat dari equipment. Sisa manfaatnya berapa tahun ya dipakai oleh si Cahaya? 8 tahun, Bu. 8 tahun, berarti 4 dibagi 8. Hasilnya 2,5 ya. Oke. 2,5 ini masih dikali fraksinya, Bu. 6/12 karena dia di sini per Juli 2020. Ya, per Juli ya. Per Juli jadi harus dikalikan setengahnya. Nah, untuk perhitungannya di sini kan hanya mengurangi income-nya si Purnama ya. Iya, Bu. Kalau dari posisi Cahaya sendiri gimana itu perlakuannya? Ada nggak? Ada perlakuannya tidak? Untuk yang yang unrealized gain itu? Enggak, Bu, enggak ada. Kenapa tuh? Alasannya apa? Karena kita mikirnya
Ya, karena ini keuntungannya dari sisi Purnama ya. Iya, Bu. Sedangkan kita kan mau menghitung income from dari si Cahaya ya. Sedangkan Cahaya ini kan ketika membeli membeli equipment ya itu kan diakui sebagai aset ya, bukan sebagai tidak ada pengakuan gain atau loss ya kalau dari sisi pembeli gitu, pembeli aset itu. Ya oke, baik ya. Untuk di sini ada perhitungannya juga bagian masing-masing ya. Ya sehingga nilai akhir investmentnya berapa jadinya nilai akhirnya? Nilai akhir investment yang ini. Jadi untuk akuisisinya tadi yang dijelasin sama kelompok yang pertama tadi 22.500.000 untuk akuisisinya. Kemudian ada peningkatan RE 2018 sampai dengan awal 2020 itu dicari dari RE awal 2020 dikurangi RE akuisisi dikali kepemilikannya itu 90%, dapat 2.700.000. Kemudian tadi ada excess value yang dialokasikan ke bangunan karena dia ini 2018 ke 2020 itu 2 tahun, jadinya ininya juga dikali 2, hasilnya 108 juta. Kemudian untuk investment in S-nya kita udah dapat nih 25.308. Kemudian ditambah income in S, dapatnya dari sini tadi yang udah kita hitung. Kemudian dapat investasi per 31 Desember 2020-nya itu sekian. 37.656. Kayak gitu, Bu. Investment in S awal 2020 sebesar 25.308 ya. Di sini angkanya dari perolehan awal 22.500 ya. Kemudian peningkatan RE yang artinya ada kelebihan laba ya terhadap ada dividen sama laba, jadi selisihnya ini merupakan RE 2,700. Kemudian amortize bangunan 108 ini mengurangi atau menambah ya? Yang ini menambah, Bu. Menambah ya, oke ya. Saya minta dari room berapa ya? Room 5 lah, 3, 4. Dari room 6, coba saya ingin penjelasan logika akuntansinya ya. Kenapa amortisasi bangunan ini menambah nilai investment? Saya dijelaskan dari room 6. Ya Bu, bisa dilanjut pertanyaannya? Ya, ini posisi amortisasi bangunan untuk yang 2 tahun itu menghasilkan 25.308. Kira-kira kenapa ini? Logika akuntansinya seperti apa? Iya Bu, menurut kelompok kami, kenapa sebenarnya kelompok kami itu beda hasil investasi per 31 Desembernya dengan kelompok 3 Bu. Kalau kami itu kalau dari Purnama ke S itu investasinya pada akhirnya itu 29.718, di mana amortisasinya itu kami ngurangin Bu, bukan kami tambah. Alasannya apa? Kenapa dikurangi? Jadi kami buatnya itu awalnya kan dia dari 2018 ke 2020 Bu. Kami mulai dari investment cost-nya, kemudian kami tambah income from PT Sinar di tahun 2018. Nah, income from PT Sinarnya itu 90% kami kalikan labanya, yaitu di soal diketahui labanya itu 36 juta, kemudian kami kurangin under value inventory-nya dulu yang di tahun 2018 ketika Purnama mengakuisisi Sinar, kemudian kami kurangin juga dengan amortisasi building. Terus
Kemudian setelah dapat income-nya, kami kurangin dengan dividen. Nah, kemudian dapat investment in PT Sinar di 2018 sebesar 25.776. Kemudian tahun 2019-nya kami jumlahkan lagi dengan income yang dimana berasal dari 90% dikalikan laba sebesar 30 juta, itu kami kurangin dengan under value atau amortisasi dari building yaitu 60.000. Oke ya. Ya, jadi intinya untuk yang room 6 ini menggunakan cara satu persatu ya. Jadi tahun per tahun dihitung baru nanti hasil akhirnya gitu ya. Hasil akhirnya akhir Desember 2020 nilainya berapa? Kami dapatnya itu 29.718.000. 29.718.000. Oke. Coba saya minta dari room tadi room berapa ya yang barusan room berapa nih barusan? Room 4, Bu. Room 4, coba room 4. Kalau amortisasinya ini menambah ya bukan mengurangi, bukan menambah, hasilnya sama nggak dengan room 6? Coba ya, Bu. Iya. Hasilnya sekian, Bu. Hasilnya berapa? Akhir Desembernya? 25 juta 9. Oh, Desembernya 37 ya? Tadi yang room 6 berapa? 29. 29.700. Mungkin yang room 6 bisa share screen, Bu, biar bisa kayak. Oke, sebentar saya tanya itu yang room 7 ya. Room 7 jawabannya berapa? Nilai investasi akhir tahun 2020 dari room 7. Room 4 ini untuk perlakuan apa inventory juga belum ada ya? Maksudnya gimana, Bu? Inventory? Ya, tadi kan dari Purnama itu kan memperoleh apa akuisisi di Sinar ya. Itu ada kelebihan yang dialokasikan ke building dan juga ke inventory ya. Oh, iya ya. Kalau room 6 tadi masuk unsur inventory tidak? Enggak, Bu. Room yang masuk, Bu. Pas di laporan itu kami kurangin dulu dengan inventory, kemudian kami kurangin juga dengan buildingnya, amortisasi building, baru kami kali 90%, Bu. Oke, ya. Ya, oke, saya mau share yang ke ini room 7 dulu, room 7. Room 7 gimana hasilnya? Jawabannya berapa? Dari room 7? Ya, sebenarnya cara yang room 4 ini sudah singkat gitu maksudnya ya, kalau kita mempertimbangkan masalah waktu gitu ya. Ini singkat, cuma mungkin harus lebih hati-hati ya karena ada yang harus diperhitungkan ya. Jadi kita nggak hanya membandingkan antara RE 2018 ya dengan RE awal 2020, tapi kita harus mempertimbangkan adanya excess value tadi ya yang dialokasikan ke inventory. Ya karena kan RE perkembangan RE 2018 ke 2020 ya ini kan hanya RE yang dilaporkan oleh Sinar ya. Jadi belum ada unsur dari kelebihan inventory tadi ya yang sebesar tadi berapa saya lupa 300.000 kalau nggak salah ya 300.000 dan juga mungkin lebih hati-hati juga dalam memperlakukan yang masalah bangunan ini ya untuk yang amortisasi nanti bisa didiskusikan kembali ya. Oke, untuk room 4 saya sudah cukup ya. Silakan bisa di stop share-nya. Coba saya minta yang room 6 deh ditampilkan dulu. Iya Bu, izin saya teruskan ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Nah, kalau dari kami,
untuk Purnama ke Sinar, kan awalnya investment in cost-nya itu ini 22.500.000. Kemudian PT Sinar itu mengeluarkan laba sebesar 36 juta. Nah, kami masih pakai cara satu-satu karena masih mengerti yang itu. Jadi, kami kalikan dulu ke persentase kepemilikannya. 90% dikalikan 36 juta, itu kami kurangkan dengan inventory yang habis di 2018, kemudian kami kurangkan dengan amortisasi building, hingga dapat 32.076. Kemudian dia juga kami kurangkan dengan dividen yang dikeluarkan oleh PT Sinar, yaitu 32 juta. Itu kami kalikan juga 90% kepemilikan, sehingga dapat investment in PT Sinarnya itu di tahun 2018 25.776, Bu. Terus untuk income untuk selanjutnya kami melakukan hal yang sama ketika Sinar mengeluarkan laba bersih yaitu 30 juta, itu kami kalikan 90% dengan kami kurangkan 60.000 sebagai amortisasi building. Begitu juga dengan dividennya kami kalikan 90% sehingga dapat 24.822. Terus di tahun 2020 ini income from Sinarnya itu udah kami buat di bawah yang ini yang dihitung oleh teman kita tadi kan, di situ totalnya itu 23.850. Bentar Bu, yang ini Bu, perhitungan income from PT Sinar, di mana net income-nya itu adalah 29.500, kemudian kami kurangkan dengan amortisasi building di tahun 2020 sehingga dapat 29 untuk total, sedangkan yang untuk pemilikan oleh PT tadi, si P tadi itu hanya 90%, jadi kami kalikan 90 sehingga totalnya itu 26.496. Nah ini Bu, jadi hasilnya segini. Atau apa di sini ya kami salahnya Ibu? Oke, ya. Di sini kan investment in Sinar ya. Jadi kalau kita lihat memang perhitungannya sudah benar sih ya, harusnya ya. Jadi bagian dari labanya kita kalikan 90%, kemudian dividennya juga 90%. Setelah itu dari sisi excess value-nya juga sudah dimasukkan ya unsurnya ini gitu ya. Dan nanti mengenai hasil akhir nanti kita lihat kembali apakah memang hasilnya 29.718 ya atau seperti room 4 ya, dari room 4 nanti kita lihat kembali ya. Oke, dari room 7 silakan, ada pendapat tidak? Ada kira-kira samanya itu di mana? Izin Bu. Kami dari room 7 sama kayak yang sebelumnya dari kelompok 4. Jadi sebelumnya kan kami tambah pakai amortisasi bangunan itu. Hasilnya jadi 37.656. Tapi kalau dikurangi hasilnya nanti sama kayak yang room 4 tadi. Oke, jadi masalahnya ditambah atau dikurangi gitu ya. Ya, dari kelompok lain kira-kira kan sama juga yang kita mengerjakan ada 1 juga kan ya. Kira-kira amortisasi ini ditambahkan atau dikurangi? Ya, kira-kira ditambah atau dikurangi? Dikurangi, Ibu. Ya, investment. Kan kita mencatat investment ya. Kalau memang jalannya itu pakai room 6 gitu ya. Jadi mengikuti arus gitu ya. Jadi kayak separate income, kemudian dikurangi dengan amortisasi gedung. Nah itu memang pas sih, itu betul ya. Karena kan separate income yang dilaporkan oleh si Sinar itu kan belum dikurangkan unsur amortisasinya, sehingga ketika mencari income from ya itu maka harus dikurangkan sebentar. Investment ada income from ya, ada income from, sehingga nanti saya khawatir ini ada semacam rumus yang akhirnya jadi berbalik gitu ya, berbalik atau ditukar gitu kan. Ini kan mencatatnya investment ya, investment, kemudian nanti ke income from,
tadi itu kan selisih antara RE awal dengan RE akhir ya, sehingga itu merupakan seolah-olah kayak laba ya, labanya sekian persen ya. Seharusnya sih memang logiknya dikurangi ya, kita kurangi yang untuk yang amortisasinya ya. Oke, sementara itu ada pendapat lain silakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Terkait mencari income from yang untuk dari induk ke anaknya yang PT Purnama ke PT Sinar itu terkait tabel income from-nya, itu untuk itu ditambah dari income from yang si Cahayanya yang dicari dari tabel income from sebelumnya atau tidak ya, Bu? Add income from cucunya gitu maksudnya, Bu? Iya. Ya, seharusnya ditambah ya, karena kan oh iya ya tadi itu ya, tadi baik room 6 maupun room 4 itu dimasukkan nggak unsur yang income dari Cahayanya? Kalau room 4 dimasukin. Oke, dimasukin ya. Berarti kalau room 6 oh enggak kayaknya. Oh enggak ya. Iya, itu kan. ya itu dimasukkan ya, karena kan nanti income yang diperoleh si S ya, itu kan adalah separate income plus income from Cahaya ya. Nah, mungkin itu ada titik terangnya ya. Tapi coba-coba lagi deh. Ya silakan diskusi. Harus dimasukkan ya income from Cahayanya ya. Seperti itu. Yang rumah tadi dimasukkan ya. Iya, cuman ya jadi masalah amortise-nya ya. Itu ditambah. Ya, silakan. Nanti untuk kunci jawabannya di-share kita nggak ya, Bu, biar dibuat belajar lagi gitu, Bu, yang benar yang mana? Iya, kebetulan ini soal tahun lalu ya. Ini soal tahun 2020 dan memang pesan doskonnya jangan diberikan ke mahasiswa. Jadi ya saya harus harus mengikuti lah ya apa yang kalau udah disepakati oleh para dosen nggak boleh di-share ya, maka tidak boleh di-share ya. Jadi teman-teman yang melalui pembahasan ini aja ya kita bisa mendapatkan pencerahan ya. Gitu. Jadi dari masukan-masukan tadi, Bu, yang income from Cahayanya dimasukkan tidak ya? Seharusnya dimasukkan ya. Karena itu menjadi pendapatan bagi si S ya. Sedangkan tadi room 4 itu kan hanya membandingkan RE-nya ya, RE tahun sekian ke tahun sekian. Nah, cuma masalahnya logik berpikir nih ya, logik berpikir. Income from-nya itu sudah masuk belum? Oh, kalau RE itu sebentar ya. Karena teman-teman memang setidaknya mau harus mengingat kembali materi-materi dasar gitu ya. Ketika dia sudah masuk ke RE ya, seharusnya sih secara otomatis ya itu sudah masuk ke komponen RE gitu kan. Ketika si S ya dia mengakui income from dari C, itu kan jadinya kan investment pada income from ya. Nah, income from ini diakui tidak di laba rugi, istilahnya gitu ya, dalam periodenya ya, diakui tidak di laba rugi ya, dia masuk ke dalam komponen apa, ke administrasi expense kah, ke other expense kah gitu ya. Kalau sudah masuk artinya RE yang dilaporkan yang tadi room 4, RE awal dan room akhir artinya sudah masuk komponen income from. Nah, seperti itu sih yang mungkin yang perlu didiskusikan kembali ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Izin Ibu, untuk studi kasus yang minggu lalu itu juga soal tahun lalu atau ada kajiannya ya Ibu? Oh enggak, kalau itu memang dibuat sendiri oleh tim ya, dibuat oleh tim ya. Tapi biasanya sih kalau kita buat studi kasus ya, itu pasti kita nggak bisa mengarang dari awal ya. Jadi pasti kita ada sumber dari mana kita langsung combine ya, kita ATM ya, amati kedua yang modifikasi ya.
Ya kayak teman-teman di sinilah KPPA ya, mungkin diparafrasekan gitu ya untuk kalimat-kalimatnya. Ya, tapi kan mirip-mirip gitu ya, untuk yang studi kasus juga sama kayak gini lah, mirip-mirip. Cuma ada tambahan akuisisi perusahaan asing ya untuk yang translasinya ya. Terkait kunci jawabannya bisa dibagikan Nah, ya? jadi ya memang untuk masalah kunci jawabannya kok jadi rahasia ya. Jadi teman-teman memang dipaksa untuk berdiskusi gitu ya. Padahal kan nanti ujian dosen acuan juga kunci gitu ya. Ya enggak sih, kalau saya insya Allah kalau dalam mengoreksi melihat alur yang dibuat teman-teman seperti apa ya, poin per poin, jadi nggak melihat hasil akhir ya. Karena kalau saya nilainya dari hasil akhir, dijamin nilainya pada anjlok semua ya. Jadi kayak worksheet lah, kayak kita ngoreksi worksheet, kita ngoreksi per item. Bener gak nih ya caranya? Oh iya, labanya dikali 90%, jadi 90% itu ada poin-poin tersendiri ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke, silakan untuk yang room 6 bisa stop. Ya, kita sudah lebih 10 menit ya. Ya, oke, baik teman-teman semua ya, saya rasa perkuliahan kita di pertemuan ke-7 sudah cukup ya. Nanti untuk lebih menambah pemahaman, teman-teman silakan besok bisa ikut kuis serentak ya, karena itu ya menurut saya bagus untuk diikuti ya. Ya karena bisa menambah wawasan model-model soal ya yang merupakan hasil dari tim ya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kuis pribadi kan mungkin versi saya sendiri ya, tapi kalau kuis serentak itu versi beberapa dosen untuk pembuatan soal kuisnya. Jadi saya harapkan besok teman-teman bisa ikut ya untuk kuis serentaknya. Oke, baik, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, yaitu yang terpenting ya, diberikan semangat dan juga dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal UTS nanti ya, sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan ya, yang terbaik lah gitu untuk mendapatkan skor nilainya. Oke, saya akhiri, kita bertemu